Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Software Requirement Specification dengan judul Sistem Eco Monitor, Pemantauan Lingkungan Berbasis IoT atau Internet of Things. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu tujuan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan mengenai sistem perangkat lunak Eco Monitor, pemantauan lingkungan berbasis IoT, atau Internet of Things. Eco Monitor adalah sebuah solusi pemantauan lingkungan berbasis IoT atau Internet of Things yang dapat memberikan informasi real-time tentang kondisi lingkungan secara akurat dan terukur. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang dapat mengumpulkan data lingkungan secara otomatis dan memberikan analisis yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem Eco-Monitor dan pengguna atau user dari perangkat lunak atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus, serta tidak menimbulkan ambiguitas, terutama bagi pengembang perangkat lunak sistem Eco Monitor. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari perangkat lunak ini adalah sistem informasi yang dibuat dapat memberikan informasi real-time tentang kondisi lingkungan secara akurat dan terukur. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang dapat mengumpulkan data lingkungan secara otomatis dan memberikan analisis yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kemudian batasan produk. Sistem Eco Monitor adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk memantau dan menganalisis parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan informasi yang akurat dan real-time tentang kondisi lingkungan di berbagai lokasi. Manfaat yang relevan dari Eco Monitor adalah pemantauan lingkungan, deteksi dini masalah lingkungan, analisis data mendalam, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Selanjutnya kita masuk di deskripsi umum. Yang pertama yaitu perspektif produk. Sistem Eco Monitor adalah solusi pemantauan lingkungan berbasis IoT atau Internet of Things yang mengumpulkan data lingkungan secara real-time melalui sensor-sensor terhubung. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif, sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat visualisasi data, menganalisis tren, dan menerima notifikasi terkait kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan. Sistem Eco Monitor membantu pengguna dalam pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan memberikan kontribusi positif dalam pelestarian lingkungan. Sistem Eco Monitor didukung dengan infrastruktur cloud yang memungkinkan akses data dari mana saja. Keamanan data dan privasi pengguna menjadi prioritas dengan mekanisme keamanan yang ketat. Dengan demikian, sistem Eco Monitor memberikan informasi akurat dan terukur tentang lingkungan, memfasilitasi pemantauan yang lebih baik, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan secara global. Selanjutnya yaitu fungsi produk. Fungsi utama Eco Monitor adalah pemantauan lingkungan secara real-time menggunakan sensor-sensor terhubung untuk mengukur parameter seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, kualitas air, dan tingkat kebisingan. Sistem ini memberikan informasi yang akurat dan terukur tentang kondisi lingkungan, memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke penggolongan karakteristik pengguna sistem Eco Monitor, yaitu yang pertama pemangku kepentingan lingkungan. Pengguna utama adalah organisasi lingkungan, lembaga pemerintah, perusahaan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, dan masyarakat yang peduli dengan pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu pengguna teknis, meliputi pengembang perangkat lunak, ahli IoT, analisis data, dan administrator sistem yang terlibat dalam pengembangan implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga pengguna non-teknis, termasuk manajer lingkungan, manajer fasilitas, atau pekerja di bidang terkait yang membutuhkan informasi lingkungan untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pengguna dengan kepentingan bisnis, seperti pengembang properti, industri manufaktur, atau perusahaan yang berdampak pada lingkungan melalui produksi atau pengolahan bahan-bahan. Selanjutnya yaitu kita masuki lingkungan operasi. Sistem Eco Monitor beroperasi pada berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Untuk perangkat keras, sistem ini dapat dijalankan pada server fisik, komputer jaringan, atau bahkan perangkat seperti Raspberry. Sistem operasi yang dapat digunakan termasuk Windows Server, Linux, atau Mac OS. Dalam lingkungan operasinya, Eco Monitor dapat berdampingan dengan basis data seperti MySQL atau MongoDB untuk penyimpanan data, dan perangkat lunak analisis data seperti Apache Hadoop atau Apache Spark. Antarmuka pengguna diakses melalui aplikasi web yang dapat dijalankan di berbagai perampan web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
Kemudian batasan, desain, dan implementasi dari sistem e-komonitor meliputi kebijakan perusahaan atau peraturan lingkungan, dan kebijakan perusahaan dapat membatasi desain dan implementasi. Yang kedua yaitu keterbatasan hardware. Yang ketiga, teknologi, alat, dan database. Yang keempat, persyaratan bahasa dan protokol komunikasi. Yang kelima, pertimbangan keamanan. Dan terakhir, standar pemrograman. Selanjutnya kita memasuki asumsi dan ketergantungan dari sistem eco-monitor, yaitu mencakup ketersediaan jaringan IoT yang stabil dan handal, ketersediaan sensor lingkungan yang terpasang dengan benar, ketersediaan sumber daya perangkat keras yang memadai, ketersediaan infrastruktur cloud untuk penyimpanan dan pengelolaan data, ketersediaan koneksi internet yang terhubung dengan sistem, serta ketersediaan tenaga ahli dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, kebutuhan antarmuka pengguna. Pengolahan user interface sistem e-komonitor dibuat dengan aplikasi Dreamweaver. Dreamweaver adalah aplikasi pengembang web yang menyediakan lingkungan visual untuk merancang dan mengedit tampilan web yang menggunakan bahasa markup seperti HTML dan CSS. Sistem e-komonitor ini dilengkapi dengan menu untuk pengasihan berbagai fungsi yang disediakan. Interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Antarmuka pengguna diakses melalui aplikasi web yang dapat dijalankan di berbagai perambahan web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan antarmuka perangkat keras dari sistem e-komonitor meliputi yang pertama prosesor intercore i3 atau setara, kemudian memori atau RAM setidaknya 4 GB RAM dapat menjadi kebutuhan minimum, tetapi lebih disarankan untuk menggunakan 8 GB atau lebih agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, penyimpanan. Setidaknya 100 GB ruangan penyimpanan dapat menjadi kebutuhan minimum tergantung pada jumlah data yang diharapkan. Dan keempat, koneksi jaringan. Kelima, antarmuka sensor berupa USB, serial, GPO, atau sejenis antarmuka khusus lainnya tergantung pada jenis sensor yang digunakan. Yang keenam, perangkat output, yaitu meliputi monitor atau layar LCD untuk menampilkan informasi dan data lingkungan kepada pengguna. Dan terakhir, sumber daya, sebuah power supply dengan daya yang sesuai harus disediakan untuk memastikan sistem beroperasi secara optimal. Yang ketiga, kebutuhan antarmuka perangkat lunak sistem e-komonitor meliputi sistem operasi yaitu Windows, Linux, yang terdiri dari Ubuntu, CentOS atau Debian, dan macOS. Yang kedua, XAMPP yang digunakan sebagai server lokal dan sebagai sistem manajemen database. Yang ketiga, bahasa pemrograman yaitu Python. Yang keempat, basis data MySQL. Yang kelima, perangkat lunak analisis data yaitu Apache Spark. Dan keenam, yaitu aplikasi web meliputi Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Yang keempat, kita masuki kebutuhan antarmuka komunikasi. Kebutuhan antarmuka komunikasi yang digunakan dalam sistem e-komonitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, protokol komunikasi yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua, keamanan komunikasi yaitu HTTPS atau HTTPS Secure yang menggunakan SSL atau TLS untuk enkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Yang ketiga, kecepatan transfer data. E-komonitor mengoptimalkan transfer data dengan menggunakan teknologi dan infrastruktur yang mendukung kecepatan transfer yang tinggi. Dan terakhir, mekanisme sinkronisasi. Sistem e-komonitor menggunakan mekanisme sinkronisasi berdasarkan timestamp untuk memastikan konsistensi data antara sistem dan komponen lainnya. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sistem ini terdiri atas beberapa fungsi utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, registrasi pengguna. Sistem harus menyediakan fungsi registrasi pengguna baru. Pengguna harus dapat membuat akun dengan menyediakan informasi yang diperlukan seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Yang kedua, login dan keamanan. Sistem harus memiliki fitur login yang memvalidasi kredensial pengguna dan memberikan akses terbatas berdasarkan peran dan hak akses. Ini melibatkan perlindungan keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah ke data dan fungsionalitas sistem. Dan yang ketiga, pemantauan lingkungan. Sistem harus dapat mengumpulkan data lingkungan dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung. Ini termasuk pemantauan suhu, kelembapan, kualitas udara, dan parameter lingkungan lainnya yang relevan. Yang keempat, visualisasi data. Sistem harus dapat mengolah data yang dikumpulkan dan menampilkan visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Ini bisa berupa grafik, diagram, peta panas, atau tampilan data lainnya untuk membantu pengguna dalam memahami kondisi lingkungan. Yang kelima, notifikasi peringatan. Sistem harus
harus mampu menghasilkan notifikasi dan peringatan ketika kondisi lingkungan melampaui batas yang ditentukan atau ketika terjadi peristiwa penting. Notifikasi ini dapat dikirim melalui email, pesan teks, atau melalui antarmuka pengguna. Yang keenam, analisis data. Sistem harus menyediakan kemampuan untuk menganalisis data lingkungan dan menghasilkan wawasan yang berguna. Ini dapat mencangkup penggunaan teknik analisis, statistik, atau algoritma cerdas untuk mengidentifikasi tren, anomali, atau pola dalam data. Yang ketujuh, pelaporan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedelapan, pengaturan dan preferensi. Sistem harus menyediakan pengaturan yang dapat disesuaikan oleh pengguna seperti pengaturan ambang batas, preferensi tampilan, biaya notifikasi, atau pengaturan lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Yang kesembilan, integrasi perangkat keras. Sistem harus dapat berintegrasi dengan berbagai perangkat keras yang terhubung seperti sensor lingkungan, perangkat pengukuran, atau perangkat IoT lainnya untuk mengumpulkan data secara real-time. Yang ke-10, manajemen pengguna. Sistem harus menyediakan fungsionalitas manajemen pengguna termasuk pembuatan, pengeditan, dan penghapusan pengguna. Admin sistem harus dapat mengelola hak akses pengguna dan membatasi akses ke bagian sistem tertentu. Yang ke-11, keberlanjutan dan perawatan. Sistem harus dirancang untuk beroperasi dengan andal dan membutuhkan perawatan minimal. Ini termasuk pemantauan kesehatan sistem, pembaruan perangkat lunak, dan pemulihan dari kegagalan sistem. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Pada aktor pengguna, use case-nya terdiri dari mengatur preferensi, melihat data lingkungan, dan juga analisis data. Kemudian aktor administrator, use case-nya terdiri dari mengatur preferensi, melihat data lingkungan, analisis data, mengelola pengguna, dan mengatur konfigurasi sistem. Baik, selanjutnya kita masuk ke use case yang pertama, yaitu mengatur preferensi. Use case mengatur preferensi digunakan oleh pengguna untuk mengubah dan menyimpan preferensi mereka dalam sistem e-komonitor. Preferensi ini dapat mencangkup pengaturan tampilan, notifikasi, atau preferensi lainnya yang relevan. Stimulus dan respon dari use case mengatur preferensi yaitu yang pertama, ketika user memilih opsi mengatur preferensi, maka sistem akan merespon dengan menampilkan halaman atau menu. Ketika user memilih pengaturan yang ingin diubah, maka sistem menampilkan opsi pengaturan yang tersedia. Selanjutnya, user mengubah preferensi sesuai keinginan, maka sistem menerima perubahan preferensi dari pengguna. Kemudian, user menyimpan preferensi yang telah diubah dan sistem menyimpan preferensi yang telah diubah ke dalam database atau penyimpanan yang sesuai. Berikut adalah activity diagram dari use case mengatur preferensi. Dimulai dari user yang memilih opsi pengatur preferensi, kemudian sistem menampilkan halaman atau menu untuk mengatur preferensi, user memilih pengaturan yang ingin diubah, dan sistem menampilkan opsi pengaturan yang tersedia, user mengubah preferensi sesuai keinginan, sistem menerima perubahan preferensi dari pengguna, kemudian user menyimpan preferensi yang telah diubah dan sistem menyimpan preferensi yang telah diubah ke dalam database atau penyimpanan yang sesuai. Nah, setelah ini maka activity diagram dari use case mengatur preferensi selesai. Selanjutnya kita memasuki sequence diagram dari use case mengatur preferensi. Dimulai dari aktor yang masuk ke halaman sistem e-komonitor, kemudian aktor mengakses preferensi pada preferensi, kemudian sistem e-komonitor mendapatkan preferensi pengguna. Selanjutnya, aktor mengubah preferensi di mana itu perintah akan dikirim ke preferensi. Selanjutnya, preferensi akan menyimpan preferensi baru di database. Nah, setelah itu database akan mengembalikan atau mengonfirmasi penyimpanan ke preferensi. Selanjutnya, preferensi akan melakukan konfirmasi pembaruan ke sistem e-komonitor dan preferensi akan menampilkan konfirmasi ke aktor. Kita masuk ke use case kedua, yaitu melihat data lingkungan. Pada use case ini, pengguna dapat melihat data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara yang termonitor dalam sistem e-komonitor. Berikut adalah stimulus dan respon dari use case melihat data lingkungan. Diawali dari user yang memilih opsi lihat data lingkungan, kemudian sistem menampilkan halaman atau menu data lingkungan. User memilih kategori data yang ingin dilihat, sistem menampilkan data lingkungan sesuai dengan kategori yang dipilih. Yang selanjutnya, user memilih rentang waktu yang data yang ingin dilihat, dan sistem menampilkan data lingkungan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah activity diagram dari use case melihat data lingkungan.
Diawali dari user yang memilih opsi lihat data lingkungan, kemudian sistem menampilkan halaman atau menu data lingkungan, user memilih kategori data yang ingin dilihat, sistem menampilkan data lingkungan sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian user memilih rentang waktu data yang ingin dilihat, dan sistem menampilkan data lingkungan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah itu maka activity diagram pada use case melihat data lingkungan selesai. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram dari melihat data lingkungan. Diawali dari aktor yang memulai tampilan data pada sistem e-komonitor, kemudian sistem e-komonitor akan mengambil data pada data controller, dan data controller akan mengambil data dari database. Nah, selanjutnya database akan mengirim data ke data controller akan meneruskan data ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor akan menampilkan data ke aktor. Kita masuk ke use case ketiga, yaitu analisis data. Pada use case ini, pengguna dapat melakukan analisis terhadap data lingkungan yang terkumpul untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang berguna. Berikut stimulus dan respon dari analisis data. Diawali dari user yang memilih opsi analisis data, kemudian sistem menampilkan halaman atau menu analisis data, kemudian user memilih parameter analisis yang ingin dijalankan, dan memilih rentang waktu yang akan dianalisis, dan respon dari sistem yaitu melakukan proses analisis data berdasarkan parameter dan rentang waktu yang telah dipilih, dan menampilkan hasil analisis. Nah, berikut adalah activity diagram dari use case analisis data. Diawali dari user yang memilih opsi analisis data, kemudian sistem menampilkan halaman atau menu analisis data. User memilih parameter analisis yang ingin dijalankan dan memilih rentang waktu data yang akan dianalisis. Kemudian sistem melakukan proses analisis data, selanjutnya menampilkan hasil analisis. Nah, setelah ini maka activity diagram dari use case analisis data selesai. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram analisis data. Diawali dari aktor yang memulai analisis data pada sistem e-komonitor, kemudian sistem e-komonitor meneruskan permintaan ke data controller akan mengambil data ke database, kemudian database akan mengirim data ke data controller, selanjutnya data controller akan meneruskan data untuk dianalisis ke analyzer, dan analyzer akan mengembalikan hasil analisis ke data controller. Selanjutnya, data controller akan mengirimkan hasil analisis ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor akan menampilkan data kepada aktor. Kita masuk ke use case keempat, yaitu mengelola data. Use case mengelola data menggambarkan bagaimana pengguna dapat melakukan pengelolaan data lingkungan dalam e-komonitor. Pengguna dapat memilih jenis data lingkungan, melihat daftar data yang tersedia, memilih data spesifik, mengedit data, dan menyimpan perubahan yang dilakukan. Berikut ada stimulus dan respon dari use case mengelola data. Diawali dari user yang memilih opsi mengelola data, kemudian sistem menampilkan daftar data lingkungan yang tersedia, user memilih jenis data lingkungan, kemudian sistem menampilkan data lingkungan yang dipilih, kemudian user mengedit data lingkungan, sistem memperbarui tampilan dengan formulir pengeditan data. Kemudian jika user menyimpan perubahan data, maka sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan dan memberikan konfirmasi bahwa perubahan berhasil disimpan. Berikut adalah activity diagram dari use case mengelola data. Diawali dengan user memilih opsi mengelola data, kemudian sistem menampilkan daftar data lingkungan yang tersedia, user memilih jenis data lingkungan, kemudian sistem menampilkan data-data yang dipilih, kemudian user mengedit data lingkungan, dan sistem memperbarui tampilan dengan formulir pengeditan data. User menyimpan perubahan data, maka sistem merespon dengan menyimpan perubahan data yang dilakukan dan memberikan konfirmasi bahwa perubahan berhasil disimpan. Nah, setelah itu, maka activity diagram dari mengelola data telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram dari mengelola data. Diawali dari aktor yang mulai pengolahan data pada sistem e-komonitor, kemudian sistem e-komonitor meminta akses ke data controller, kemudian data controller mengambil data di database mengembalikan data pada data controller, kemudian data controller menampilkan data pada aktor, selanjutnya aktor memilih aksi pengelolaan data di sistem e-komonitor, sistem e-komonitor mengarahkan aksi ke data controller melakukan aksi pengelolaan data, dan ke database, kemudian database akan mengembalikan status aksi ke data controller. Selanjutnya, data controller akan mengirimkan status aksi ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor akan menampilkan status aksi kepada aktor.
Kita masuk ke use case kelima, yaitu mengelola pengguna. Use case mengelola pengguna menggambarkan bagaimana administrator dapat melakukan pengelolaan pengguna dalam sistem e-komonitor. Administrator dapat melihat daftar pengguna, menambahkan pengguna baru, mengedit informasi pengguna, dan menghapus pengguna yang tidak diperlukan. Berikut adalah stimulus dan respon dari mengelola pengguna, di mana user memilih opsi mengelola pengguna, sistem menampilkan halaman pengelolaan pengguna, user memilih tambah pengguna, sistem menampilkan formulir pengisian data pengguna, user memilih opsi simpan, sistem menyimpan data pengguna baru ke dalam database, kemudian user memilih opsi ubah pengguna dan memilih pengguna, selanjutnya sistem menampilkan halaman data pengguna yang dapat diubah, kemudian user mengubah informasi pengguna, dan sistem menyimpan perubahan ke dalam database, dan selanjutnya user memilih hapus pengguna dan sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan. Berikut adalah activity diagram dari use case mengelola pengguna. Diawali dari user yang memilih opsi mengelola pengguna, kemudian sistem menampilkan halaman pengelolaan pengguna, user memilih tambah pengguna, dilanjutkan dengan sistem menampilkan formulir pengisian data pengguna, kemudian user memilih opsi simpan, dan sistem menyimpan data pengguna baru ke dalam database. Selanjutnya, user memilih ubah pengguna dan memilih pengguna, kemudian sistem menampilkan halaman data pengguna yang dapat diubah. Selanjutnya, user mengubah informasi pengguna, maka sistem merespon dengan menyimpan perubahan ke dalam database. Kemudian, user memilih hapus pengguna, maka sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Nah, di sini user akan memilih ya atau batal. Selanjutnya, sistem akan melakukan penghapusan pengguna. Setelah itu, maka activity diagram dari mengelola pengguna selesai. Berikut adalah sequence diagram dari use case diagram mengelola pengguna. Diawali dari aktor yang memulai pengelolaan pengguna, kemudian ke sistem e-komonitor, kemudian sistem e-komonitor meminta aksi pengelolaan pengguna ke user controller. User controller mengambil data pengguna ke database, database mengembalikan data pengguna ke user controller mengirim data pengguna ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor menampilkan data kepada aktor. Kemudian langkah dari user atau aktor selanjutnya yaitu memodifikasi data yang dikirimkan perintah ke user controller, kemudian user controller menyimpan perubahan data di database. Nah, database ini mengembalikan status penyimpanan data ke user controller, dan user controller mengembalikan status penyimpanan data ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor akan menampilkan status penyimpanan kepada aktor. Kita masuk ke use case terakhir atau use case ke-6, yaitu mengatur konfigurasi sistem. Use case mengatur konfigurasi sistem menggambarkan bagaimana administrator sistem dapat mengatur konfigurasi dan pengaturan sistem e-komonitor. Administrator memiliki akses khusus untuk mengubah pengaturan sistem yang meliputi pengaturan umum, pengaturan notifikasi, dan pengaturan sensor. Kita masuk ke stimulus dan respon. Diawali dengan user yang memilih opsi mengatur konfigurasi sistem dan memilih pengaturan yang ingin diubah, kemudian sistem menampilkan pengaturan yang sedang di-edit oleh administrator. Selanjutnya, user mengubah nilai atau konfigurasi pengaturan yang dipilih, kemudian sistem menyimpan perubahan dan mengonfirmasi bahwa konfigurasi telah selesai. Berikut adalah activity diagram dari mengatur konfigurasi sistem. Dimulai dengan user memilih opsi mengatur konfigurasi sistem, kemudian memilih pengaturan yang ingin diubah. Nah, sistem menampilkan pengaturan yang sedang di-edit oleh administrator. Kemudian user mengubah nilai atau konfigurasi pengaturan yang dipilih, maka sistem merespon dengan menyimpan perubahan, kemudian mengonfirmasi bahwa konfigurasi telah diubah. Nah, setelah ini, maka activity diagram dari mengatur konfigurasi sistem telah selesai. Berikut adalah sequence diagram dari mengatur konfigurasi sistem. Dimulai dengan aktor yang memulai pengaturan konfigurasi sistem pada sistem e-komonitor, kemudian sistem e-komonitor meminta aksi pengaturan konfigurasi ke config controller. Nah, config controller ini akan mengambil konfigurasi saat ini pada configuration, dan configuration mengirimkan konfigurasi saat ini kepada config controller. Selanjutnya, config controller akan mengirim konfigurasi sistem ke sistem e-komonitor, dan sistem e-komonitor akan menampilkan konfigurasi sistem kepada aktor. Langkah aktor selanjutnya yaitu memperbarui konfigurasi sistem, di mana itu akan terkirim ke sistem e-komonitor. Kemudian sistem e-komonitor akan meminta pembaruan konfigurasi ke config controller, dan config controller akan mengubah konfigurasi sistem pada configuration, dan configuration akan mengonfirmasi pembaruan pada config controller. Kemudian config controller akan mengirim status pembaruan ke sistem e-komonitor. Terakhir, sistem e-komonitor akan menampilkan status pembaruan ke aktor.
Selanjutnya kita masuki kelas diagram. Untuk memahami struktur dan komponen yang terdapat dalam sistem e-komonitor, sajikan kelas diagram yang menggambarkan entitas dan hubungan di antara mereka. Kelas diagram ini memberikan gambaran visual tentang kelas-kelas yang ada dalam sistem, atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing kelas, serta hubungan di antara mereka. Berikut adalah kelas diagram dalam sistem e-komonitor. Pada kelas pengguna, atributnya terdiri dari ID pengguna, nama, email, dan hak akses, di mana keempat-empatnya menggunakan tipe data string. Nah, untuk metodenya yaitu get ID pengguna, get nama pengguna, get email, dan get hak akses. Selanjutnya, pengguna memiliki hubungan dengan data lingkungan, di mana pengguna dapat mengakses data lingkungan. Data lingkungan ini terdiri dari atribut ID data lingkungan, timestamp, suhu, kelembapan, dan juga kualitas udara. Ataupun metodenya yaitu get ID data lingkungan, string, get timestamp dengan tipe data date, get suhu dengan tipe data double, get kelembapan dan tipe data double, dan get kualitas udara dengan tipe data string. Selanjutnya, data lingkungan ini memiliki kategori lingkungan, di mana setiap data lingkungan memiliki kategori yang tersendiri. Adapun kategori lingkungan itu memiliki dua atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori, yang keduanya memiliki atau menggunakan tipe data string. Adapun metodenya meliputi get ID kategori dan juga get nama kategori. Kemudian selain itu, data lingkungan juga memiliki sensor, di mana sensor ini nantinya akan menampilkan data-data lingkungan. Sensor sendiri terdiri dari atribut ID sensor, nama sensor, lokasi sensor, yang ketiganya menggunakan tipe data string. Adapun metodenya yaitu get ID sensor, get nama sensor, get lokasi sensor, dan send data, di mana send data ini datanya akan diambil dari data lingkungan. Selanjutnya, setiap sensor itu memiliki lokasi, di mana lokasi ini terdiri dari atribut ID lokasi, nama lokasi, dan alamat lokasi, yang ketiganya menggunakan tipe data string. Untuk metodenya yaitu get ID lokasi, get nama lokasi, dan get alamat lokasi. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kebutuhan non-fungsional dari sistem e-komonitor yang meliputi, pertama, availability. Sistem e-komonitor harus tersedia dan beroperasi tanpa gangguan selama 7 hari per minggu, 24 jam sehari. Kedua, reliability, sistem e-komonitor harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Ketiga, ergonomi, pengguna harus mudah berinteraksi dengan sistem dan dengan navigasi yang intuitif dan desain yang responsif. Yang keempat, portability, sistem e-komonitor harus dapat dengan mudah dipindahkan atau dioperasikan pada platform atau sistem operasi yang berbeda. Yang kelima, memori, memastikan bahwa sistem dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan dengan memori yang cukup. Yang keenam, response time, sistem harus mampu menampilkan data lingkungan dengan cepat, terutama jika ada permintaan real-time atau respon langsung dari pengguna. Sistem harus mampu menampilkan data lingkungan dengan cepat, terutama jika ada permintaan real-time atau respon langsung dari pengguna. Ketujuh, safety. Langkah-langkah keselamatan harus diimplementasikan untuk melindungi pengguna dan mencegah kecelakaan. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu security, di mana sistem harus melindungi data pengguna, hasil analisis, dan informasi sensitif lainnya dari akses yang tidak sah atau peretasan. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.